Serang wasit ex-striker Vietnam ditangkap polisi. Striker naturalisasi Vietnam gacor, emosi Park Hang-seo meledak. Tak sabar bela timnas Indonesia, calon pesaing Martin Paes goda PSSI. Klub Liga 1 yang berpeluang rekrut Pratama Arhan. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak sabar bela timnas, calon pesaing Martin Paes goda PSSI. Martin Paes di timnas Indonesia belum mendapatkan saingan yang berarti. Sejauh ini ia masih menjadi penjaga gawang nomor 1 di armada STY. Namun demikian, sepertinya PSSI terus bergerak untuk mencarikan pesaing untuk kiper FC Dallas itu di merah putih. Namun terkini pemain keturunan di pos penjaga gawang timnas Indonesia bisa saja bertambah dengan hadirnya kiper keturunan Surabaya milik klub Bordeaux, Danny van de Heuvel. Apalagi belakangan ini diketahui sang pemain juga sudah mengikuti akun Instagram PSSI yang memunculkan spekulasi bahwa jika dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, Danny van de Heuvel merupakan kiper muda berpaspor Belanda yang lahir di Delft pada 28 Mei 2003 atau saat ini baru berusia 21 tahun. Kiprahnya bermula di Akademi ADO Den Haag hingga 2017. Setelahnya ia sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam hingga 2019. Kiper berpostur 188 cm ini kemudian dipinang oleh Leeds United. Usai kontraknya bersama Ajax habis pada musim panas 2020. Hanya saja, Danny van de Heuvel bermain untuk Akademi Leeds United bersama tim U21 selama kurun waktu 4 musim atau hingga 2024. Setelah kontraknya bersama Leeds United habis pada musim panas 2024, Danny van de Heuvel kemudian dipinang oleh raksasa Belgia klub Bordeaux dengan status bebas transfer. Meski belum sepenuhnya tampil bersama tim utama di level klub, namun Danny van de Heuvel sendiri sudah beberapa kali dilirik oleh timnas Belanda kelompok umur. Walaupun masih dilirik Belanda, Danny van de Heuvel sendiri tak menutup pintu untuk timnas Indonesia. Karena memang darah Indonesia mengalir di tubuhnya dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Menariknya, keinginan Danny van de Heuvel pun untuk membela timnas Indonesia masih bisa terlihat di akun media sosial miliknya, di mana ia telah memfollow atau mengikuti akun Instagram PSSI. Hanya saja hingga kini belum ada kabar apakah dirinya akan dinaturalisasi atau tidak. Jika akan dinaturalisasi, Danny van de Heuvel akan menambah daftar kiper keturunan top di timnas Indonesia yang belakangan ini disebut-sebut layak menyusul Martin Paes. Klub Liga 1 yang berpeluang rekrut Pratama Arhan. Pertama, PSIS Semarang. Nama PSIS Semarang cukup ramai dikaitkan akan kembali memulangkan Pratama Arhan jika tidak berkarir di luar negeri lagi. Melansir dari laman transfermarket.co.id, tim berjuluk Laskar Maesa Jenar itu memang merupakan tim profesional pertama Pratama Arhan. Bahkan namanya cukup melejit saat membela tim yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah ini. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi pun juga merekomendasikan Pratama Arhan untuk direkrut tim Jepang Tokyo Verdy pada 2022 silam. Kedua, Persebaya Surabaya. Klub kedua yang juga dirumorkan ingin merekrut Pratama Arhan adalah Persebaya Surabaya. Tim kebanggaan kota Surabaya ini juga dikabarkan sejak awal musim 2024-2025 ini cukup tertarik untuk merekrut Pratama Arhan dengan status pinjaman dari Suwon FC kala itu. Namun tak adanya negosiasi lanjutan membuat rumor tersebut akhirnya hilang begitu saja. Kini Persebaya kembali dikabarkan tengah mencoba mendekati Pratama Arhan untuk bisa bergabung dengan skuad Bajul Ijo. 3. Semen Padang FC. Klub Liga 1 terakhir yang juga menaruh minat kepada Pratama Arhan adalah Semen Padang FC. Masih dari berbagai media, klub yang juga dikelola oleh mertua sang pemain sendiri yakni Andre Rosiade itu juga sempat menaruh minat untuk merekrut Pratama Arhan di akhir Desember 2024 lalu. Namun kala itu opsi yang ditawarkan adalah peminjaman pemain. Kini klub berjuluk Kabau Sirah itu dikabarkan kembali mendekati Arhan untuk bisa bergabung di sisa musim ini. Serang wasit ex-striker Vietnam ditangkap polisi.
Timnas Vietnam tengah diliputi rasa gembira karena penyebabnya jelas kemenangan tim asuhan Kim Sang-sik 2-1 atas Thailand di leg pertama final Piala AFF 2024. Di sisi lain ada kabar tidak menyenangkan di mana mantan striker timnas Vietnam Lee Shi-man harus ditangkap pihak kepolisian Ho Chi Minh City tepatnya pada Kamis 2 Januari. Penyebab ditangkapnya Lee Shi-min pun cukup konyol. Pria berusia 40 tahun itu dicokok setelah menyerang seorang wasit. Menariknya, penyerangan itu dilakukan oleh Lee Shi-min saat mengikuti turnamen sepak bola 7v7 atau yang kita kenal dengan mini soccer belum lama ini. Menurut laporan dari The Toll 24/7, Lee Shi-min mengikuti sebuah turnamen mini soccer di Ho Chi Minh pada 22 Desember 2024 lalu. Saat itu, Min membela Ton Hoa. Ton Hoa sendiri yang dibelanya ketika itu bertanding melawan Tua Ngason. Ada insiden ketika Man melakukan pelanggaran, di mana wasit memberinya kartu kuning, namun ia tidak terima dan bahkan langsung memukul dan menendang bagian tubuh sang pengadil lapangan. Lee Shi-man sendiri merupakan pemain yang lahir pada 1984. Ia pernah menjadi bagian dari timnas Vietnam di periode 2009-2010. Saat itu timnas Vietnam dilatih oleh Henry Calisto. Lee Shi-man pun mencatatkan 7 caps untuk The Golden Star Warriors, tanpa sekalipun mencetak gol. Setelah pensiun, ia bekerja sebagai asisten pelatih Haiphong Club, namun dipecat karena berkelahi dengan kiper Dang Van Lam pada 2017. Striker naturalisasi Vietnam gacor, emosi Park Hang-seo meledak. Pertandingan final leg pertama ASEAN Cup 2024 antara timnas Vietnam dan timnas Thailand menarik banyak perhatian. Mulai dari para supporter, keluarga, pemain hingga mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo datang langsung ke stadion untuk menyaksikan laga tersebut. Tampil sebagai tuan rumah, timnas Vietnam pun bermain lebih efektif dibandingkan Thailand sepanjang babak pertama. Banyak peluang yang diciptakan oleh skuad Golden Star Warriors, namun tidak ada yang berhasil dimanfaatkan menjadi gol. Memasuki babak kedua, bomber naturalisasi milik Vietnam yakni Raffleson pun membawa perubahan besar. Lewat aksi individunya dari sudut sempit, Swanson pun melepaskan tembakan kaki kiri terukur yang tak mampu dijangkau oleh kiper Thailand Pitawat Kamai. Tertinggal 2 gol membuat para pemain Thailand pun bermain lebih agresif dari sebelumnya. Tim besutan Masatada Ishi pun akhirnya mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83. Sayangnya gol tersebut belum cukup bagi Thailand untuk terhindar dari kekalahan. Pertandingan pun harus berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan skuad The Golden Star Warriors. Sementara itu di balik kemenangan Vietnam ini, ada emosi Park Hang-seo yang dilaporkan meledak saat dirinya melihat permainan dari skuad Golden Star Warriors. Park Hang-seo meledak emosinya ketika Nguyen Swanson mencetak gol untuk tim nasional Vietnam. Park Hang-seo muncul lebih awal untuk menghidupkan kembali semangat mantan muridnya. Tulis media Vietnam dan Viet.vn. Sebagai informasi, ini merupakan kemenangan pertama bagi Vietnam setelah penantian selama 27 tahun mereka yang tidak mampu mengalahkan Thailand di kandang sendiri. Sebelum laga tadi malam, kemenangan terakhir Vietnam atas Thailand di kandang sendiri terjadi pada September 1998.